Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan keempat. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar data, informasi, dan pengetahuan. Berikut adalah capaian pembelajaran pada perkuliahan ini. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan kita ulas pada hari ini mengenai data, ada raw data, data versus informasi, kemudian informasi, kemudian jenis informasi, pemakai informasi siapa saja, kemudian pengetahuan, terutama hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan. Berikut referensi yang digunakan. Kita mulai untuk yang pertama adalah pengertian data. Nah, menurut dua ahli, yang pertama menurut Pandit tahun 1992, data itu adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Jadi intinya adalah apa yang ada di dunia nyata. Kemudian menurut Ralston dan Reilly itu data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang ada di apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Kita ambil kesimpulan dari dua pengertian ini, data itu adalah apa yang ada di sekeliling kita. Nah, perlambangan dari objek-objek yang ada di sekeliling kita. Kemudian didefinisikan juga sebagai fakta. Nah, artinya data itu adalah sebuah fakta atau apapun yang ada di sekeliling kita itu dapatlah berupa data. Sehingga ini saya dapatkan dari Fardian Syahdani, dikatakan data adalah catatan atas kumpulan fakta. Nah, sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi, kita ambil kesimpulan bahwa data itu adalah kumpulan fakta. Kenapa dikatakan sebagai kumpulan fakta? Karena data itu bentuknya adalah jamak. Jamak dari datum ya. Nah, kita sering sekali mendengar kata-kata dari data-data yang saya kumpulkan atau menurut data-data. Nah, kata data-data itu sebenarnya tidak tepat. Mengapa? Karena data itu sendiri sudah bentuknya jamak. Jadi cukup kita sampaikan dengan kata data saja. Nah, sekarang kita lihat bahwa data adalah kumpulan fakta. Kita lihat di kiri. Ini ada seorang individu laki-laki ya. Nah, laki-laki ini ternyata namanya Dani. Dia adalah mahasiswa teknik mesin, anak semester 6. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan fakta dari individu yang ada di layar kiri ini. Nah, inilah yang bisa kita katakan sebagai sebuah data. Mungkin diri kalian sendiri pun pasti kan ada nama, ya kan? Kemudian apapun yang ada di diri kalian, misalnya baju kalian warna apa sekarang menggunakan baju warna merah misalnya. Oke, itu adalah fakta. Nah, itu adalah data. Kemudian ada yang dinamakan dengan data mentah. Ini menurut Wikipedia, intinya data mentah itu adalah istilah dalam komputer. Jadi dia adalah suatu data yang dikoleksi langsung gitu. Dari sebuah sumber langsungnya tanpa ada perubahan apapun. Dia bisa berupa angka, bisa berupa gambar, apapun itulah ya. Nah, itu dikatakan sebagai data mentah. Nah, ini jadi pengertian data tadi kita sepakat saja bahwa data adalah sekumpulan fakta. Kemudian ada tadi raw data. Raw data itu adalah pengertian istilah dari komputasi ya. Jadi dia itu angka, karakter, gambar itu tuh dikatakan sebagai raw data.
Yang tadi biner gitu, itu bisa dikatakan sebagai raw data. Oke, kita loncat ke informasi. Nah, informasi itu adalah subset dari data. Nah, dia adalah kumpulan-kumpulan lagi dari data yang tapi sudah memiliki makna, sudah relevan, sudah tahu konteksnya apa gitu ya, ada mengandung tujuan. Kemudian tadi kalau dikatakan subset dari data ya tentu saja informasi akan melibatkan barisan data. Gitu ya. Yang mana informasi ini nanti bisa digunakan untuk suatu tujuan gitu. Contohnya nih, contoh ada manajer di kedai makanan. Nah, kemudian kalau di proses penjualan gitu ya, itu pasti kita tahu ada data uangnya, banyaknya, kuantitas, kemudian presentasi penjualan harian dari berbagai produk makanan. Nah, dari hal-hal tersebut, nah, si manajer itu bisa menggunakan data-data untuk menghasilkan informasi terkait tadi pola dari penjualan, sehingga manajer ini bisa membuat suatu kesimpulan atau sebuah keputusan, misalnya untuk meningkatkan penjualan atau bisa untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi, nah seperti itu. Terus ada lagi dalam ungkapan sehari-hari. Jadi ada yang bilang informasi itu adalah segala sesuatu yang kita komunikasikan. Baik itu lisan atau pakai surat kabar, video seperti saat ini gitu ya, itu dikatakan sebagai sebuah informasi. Nah, tetapi informasi itu pesan itu harus memiliki makna gitu ya. Jadi suatu informasi itu adalah suatu makna yang terkandung di dalam pesan yang disampaikan. Tadi dikatakan bahwa informasi itu adalah maknanya, makna yang terkandungnya itu. Nah, jadi sekarang saya kasih contoh makna, sebuah makna pada pesan. Misalnya A mengatakan kepada si B, pintar ya kamu. Nah, sekarang saya tanya, maknanya apa dari informasi ini? Dari pesan ini maknanya sebenarnya apa ya? Bisa saja A mengatakan pada B bahwa B memang adalah anak yang pintar. Gitu ya, pintar ya kamu. Nah, seperti itu. Tetapi A juga bisa menyatakan yang sebaliknya kepada B. Pintar ya kamu. Nah, seperti itu. Jadi dari pesan ini sebenarnya memiliki dua makna yang berbeda. Sehingga informasi itu dilihat lagi jadinya maknanya yang mana. Lalu ada pengertian informasi menurut ahli. Pendapat Teski dari Pendip 992, ini informasi itu kumpulan data yang terstruktur. Kemudian data terstruktur itu disampaikan ke orang lain. Menurut Gordon, informasi kalau dipandang dari sudut pandang sistem informasi, intinya data, terus diolah, lalu hasil pengolahannya itu diberikan kepada penerima informasi, namun informasi itu harus memiliki makna bagi penerimanya. Yang mana makna itu bisa digunakan lagi untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Kemudian menurut Oxford English Dictionary, dijabarkan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diberitahukan atau dijelaskan, gitu ya. Kemudian keterangan, bisa bentuk keterangan atau berita. Yang mana berita menurut Arifin adalah suatu informasi yang menarik, penting, kemudian belum pernah didengar sebelumnya. Artinya sifatnya baru. Selanjutnya nilai informasi. Nah,
informasi di konteks sistem informasi itu kalau bisa dikatakan informasinya menjadi bernilai, formal, ideal gitu ya, memenuhi kaidah kesesuaian informasi gitu ya. Itu ada 10 sifat menurut Bird dan Strater. Pada Davis, jadi ada yang namanya accessibility, mudah atau cepat dari informasi itu bisa diakses, bagaimana, kemudian comprehensiveness, itu seberapa luas dan lengkapnya isi dari informasinya gitu ya. Kemudian accuracy, ketelitian, ini hubungannya dengan tingkat kebebasan kesalahan dari informasi yang dihasilkan. Kemudian appropriateness, kecocokan, ini menunjukkan apakah informasi yang diinginkan oleh pemakai itu sesuai dengan apa yang dia tarik gitu ya. Jadi ketika dia menarik informasi sesuatu yang hasil dari pengolahan data hingga menghasilkan informasi tersebut memang sesuai. Kemudian timeliness, tepatan waktu, itu hubungannya dengan waktu yang dilalui. Intinya apakah lama atau singkat ketika kita ingin memperoleh suatu informasi gitu. Kemudian ada 6 yaitu clarify, terus ada flexibility, verifiability, freedom from bias, kemudian quantifiable. Nah, ini silakan dibaca. Lalu ada lagi jenis-jenis informasi, ada informasi untuk kegiatan politik, kemudian ada informasi untuk kegiatan pemerintah, informasi untuk kegiatan sosial, ada untuk dunia usaha, untuk kegiatan militer, untuk informasi penelitian dan informasi pengajar. Nah, yang disampaikan saat ini termasuk ke dalam informasi untuk pengajar maupun bisa digunakan untuk informasi untuk penelitian ya. Lalu ada informasi untuk tenaga lapangan, ada informasi untuk individu, nah, ini juga bisa dikatakan sebagai informasi untuk individu juga, dan informasi untuk pelajar dan mahasiswa. Nah, ini juga apa yang saya ajarkan hari ini, saya berikan materinya hari ini, itu juga masuk ke dalam informasi untuk pelajar dan mahasiswa. Nah, kenapa sih ada jenis-jenis informasi seperti ini? Ini terkait dengan keterbukaan informasi ya, adanya undang-undang keterbukaan informasi. Selanjutnya, siapa saja pemakai informasi? Nah, pemakai informasi itu bisa kita kategorikan dua. Yang pertama, pemakai internal, yang kedua adalah pemakai eksternal. Pemakai internal nih intinya adalah orang-orang yang ada di lingkungan organisasi itu sendiri. Gitu ya. Misalnya direksinya, manajernya, supervisornya, staff. Kalau di universitas misalnya siapa? Ya, dekan, rektor, staff, kemudian dosen, kemudian mahasiswa, itu pemakai internal. Kemudian pemakai eksternal ini adalah orang-orang yang juga memerlukan informasi dari hasil pengolahan data di internal gitu ya, tapi digunakan nih oleh pemakai eksternalnya yang tidak terlibat langsung sebagai pekerja di organisasi tersebut. Misalnya kayak pelanggan kan nggak terlibat. Pemegang saham itu tidak terlibat secara langsung terhadap operasional perusahaan atau organisasi gitu ya. Supplier, pemasok. Nah, pemasok ini kan hanya memberikan sumber daya gitu ya, tidak terlibat dalam proses bisnis internal. Kemudian dinas pajak. Nah, ini kan untuk mengurus pajak dari organisasi maupun individu yang ada di organisasi tersebut gitu. Kalau di universitas misalnya pemakai eksternalnya mungkin pihak bank, pihak pajak gitu ya. Itu termasuk dalam pemakai eksternal.
Kemudian ini kaitannya dengan yang tadi, pemakai informasi. Nah, ini kalau level manajemen dan pemakai informasi itu bagaimana? Jadi, tingkatannya paling rendah staff, supervisor, naik ke manager, kemudian paling tinggi adalah direksi. Kalau kita lihat dari direksi turun ke bawah itu adalah instruksi pekerjaan kan ya. Kemudian dari staff, apa yang sudah dikerjakan itu balik ke direksi adalah laporan kinerjanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa staff ini akan bermain dengan data, mungkin naik juga ke supervisor itu bermain dengan data maupun informasi, ke manajer mungkin ke informasi. Kemudian kalau direksi ini kan adalah orang-orang yang akan memberikan keputusan, kan yang individu pengambil keputusan. Nah, ini orang-orang yang membutuhkan yang namanya pengetahuan maupun wisdom gitu ya. Lalu sekarang kita lihat data versus informasi gitu ya. Sekarang kita lihat di kiri ini data mentah. Ada 3, 4, 3,75, 2,75 itu cuma angka-angka ya. Terus angka-angka ini mau kita apakan gitu. Kita proses, kita sorting maka yang dari paling tinggi ke rendah lah gitu ya. 4 kemudian jadi 37,5 ya, 4 dulu, terus 37,5, baru ke 3, baru ke 2,75 gitu ya. Nah, ini ternyata ini adalah data IPK. Nah, data IPK, informasi yang bisa didapatkan ketika kita melakukan sorting data IPK, ya mungkin kita bisa mengkategorikan mana nih yang akan masuk ke dalam daftar nama calon mawapres, mahasiswa berprestasi ya. Nah, ini contohnya data yang diolah menjadi informasi. Jadi selanjutnya ini namanya siklus informasi ya. Jadi data dan informasi itu membentuk siklus. Nah, ini bagaimana data itu akan berputar menjadi informasi kemudian kembali menjadi data ya. Jadi pertama tuh data ini kita dikumpulkan kan, kemudian dikumpulkan menjadi suatu masukan data untuk diproses diproses dengan model, dilakukan modeling gitu ya. Nah, kemudian modeling ini biasanya kita simpan, kemudian keluarannya menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini akan diberikan kepada penerima informasi. Nah, penerima informasi ini akan menjadikan informasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan. Tindakannya macam-macam ya, misalnya tindakannya adalah pengambilan keputusan. Nah, bagaimana pengambilan keputusan itu hasil tindakannya bagaimana? Dari hasil tindakan tersebut itu akan lahir sebenarnya namanya suatu pengetahuan gitu ya, atau data-data lain lagi. Itu nanti menjadi dasar untuk sebagai data-data yang akan ditangkap lagi untuk dilakukan lagi pemrosesan, menghasilkan informasi, kemudian diberikan ke penerima, begitu seterusnya. Oke, ini gambar yang tadi ya sebelumnya, ini adalah kondisi di suatu kelas. Nah, kita sekarang coba ngomong tentang raw data lah ya. Nah, kalau kita lihat ini siswa ya, siswanya ada berapa? Siswanya ada 10 siswa. Ada 10 siswa, kemudian ini nggak termasuk guru nih, ada 10. Kemudian kita lihat jumlah perempuan, ini mungkin yang pakai pita ya, ada 1, ada 2, ada 3, ini nggak ada pita tapi kayak perempuan ya. Ya, anggap aja perempuan, jadi ada 4 perempuan, ada 6 laki-laki gitu ya. Nah, apalagi ngomongin raw datanya, misalnya ini dia sedang mengikuti mata pelajaran IPA misalnya gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita itu ingin mendapatkan informasi ini, yaitu informasi mata pelajaran favorit di kelas ini. Nah, untuk mendapatkan informasi mata pelajaran favorit, tentu saja kita harus dapatkan data-datanya dulu.
yang bisa mendukung untuk memperoleh informasi tersebut. Data apa yang dibutuhkan? Kita lakukan pengumpulan data. Tentunya data yang dibutuhkan adalah data siswanya dulu, ya kan? Data siswanya. Maka muncullah data siswa yang recordnya terdiri dari 10 siswa ini. Kemudian data siswa, kita juga butuh data mata pelajarannya, ya kan? Data mata pelajaran. Nah, data pelajarannya misalnya ada bahasa Indonesia, IPA, matematika, IPS, sejarah, mungkin olahraga gitu ya. Nah, setelah mendapatkan data siswanya, data mata pelajarannya kita ambil lagi adalah data nilainya. Data nilai semesternya. Data nilai semesternya kita lihat juga. Nilai-nilai mereka pada mata pelajaran itu berapa. Nah, ketika kita bisa melakukan pemrosesan, kita sorting, kita proses tuh data-data ini dari data siswa, data mata pelajaran, data nilai semesternya. Ternyata setelah diurutkan, misalnya matematika itu adalah mata pelajaran yang secara mayoritas nilai dari siswa-siswa itu baik, bagus. Yaitu di kisaran mungkin 90 sampailah ada yang dapat 100 gitu. Sedangkan mata pelajaran lainnya secara rata-rata itu tidak memperoleh nilai yang sebesar nilai matematika. Sehingga di dalam kelas ini bisa kita simpulkan bahwa oke, berarti mata pelajaran itu cukup gampang untuk dikerjakan oleh siswa-siswanya dan itu menjadi mata pelajaran favorit ternyata bagi siswa di kelas ini. Nah, itulah bagaimana sebuah data itu diolah hingga memperoleh suatu informasi. Nah, mungkin informasi yang dihasilkan tadi itu pun itu bisa dijadikan suatu dasar pengambilan keputusan. Mungkin mau bikin kompetisi matematika atau apa, atau mau melihat lagi apakah ada siswa yang bisa dikirim untuk olimpiade matematika dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya ini ada pengertian informasi. Pengertian informasi ini adalah gabungan antara pengertian informasi yang umum tadi, terus nilai serta makna dan kandungan dari informasi. Yang pertama, informasi itu haruslah berhubungan dengan kebenaran dan kenyataan. Kalau ada informasi yang salah, tapi kita yakini sebagai yang benar, itu berarti dampak ke depannya informasi itu bisa jadi benar. Nah, seperti itu. Itulah mengapa kita itu harus memilah informasi yang kita terima gitu ya. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya hoax gitu. Oke. Kebenaran dan kenyataan. Kemudian informasi itu harus bermakna bagi yang menerimanya. Maksudnya bermakna ini bagaimana? Jadi sebagai contoh misalnya kalian menemukan nih ada kumpulan data IP, informasi IPK gitu ya, IPK. Terus informasi tersebut kalian berikan kepada adik kalian yang masih TK, terus diberikan kepada teman-teman kalian. Nah, kalian lihat perbedaan bagaimana mereka menanggapi informasi tersebut. Nah, kalau mungkin teman-teman kalian langsung bilang, wah kamu pintar ya, IPK kamu sekarang 4 gitu. Oke, tapi adik kalian nggak ngerti buat apa gitu. Nah, itu yang dikatakan bahwa informasi itu baru dikatakan sebagai sebuah informasi kalau ada makna bagi penerimanya itu. Jadi dia harus punya makna bagi yang menerima. Jadi bagi teman kalian itu bisa dikategorikan sebagai informasi, tetapi bagi adik kalian itu bukanlah sebuah informasi karena dia masih belum mengerti apa itu IPK. Kemudian informasi harus benar-benar baru bagi penerima. Ya, contoh saya kasih tahu kalau sekarang presiden kita adalah Bapak Joko Widodo gitu ya. Ya, pada udah tahu dong, ya enggak. Kecuali mungkin ada orang Indonesia tapi udah lama nggak tahu di mana gitu ya. Terus udah bertahun-tahun balik gitu ya, udah sampai 2 periode Pak Joko Widodo nggak tahu apa-apa balik terus kita kasih tahu udah ganti presiden nih. Wah,
yang benar. Nah, itu menjadi informasi karena dia baru mendengar bahwa Presiden Indonesia yang sekarang adalah Bapak Joko Widodo, gitu ya. Kemudian informasi itu bisa menjadi suatu pembaharuan terhadap informasi yang sebelumnya sudah diterima, yaitu kayak updating terhadap informasi sebelumnya, gitu ya. Menjadi inilah menambahkan suatu nilai lah terhadap informasi yang sebelumnya. Misalnya kemarin ini nauzubillah min dzalik, kemarin Bapak A itu ya meninggal dunia ya. Oh iya, terus dia dapat informasi oke Bapak A meninggal dunia, tapi kemudian besoknya ternyata oh Bapak A meninggal dunia karena kecelakaan misalnya gitu ya. Nah, itu adalah pembaharuan informasi. Nah, seperti itu. Kemudian informasi itu bisa saja untuk mengoreksi atau memperbaiki informasi yang sebelumnya mungkin salah atau tidak lengkap gitu ya, yang diterima oleh penerima informasi gitu ya. Ini banyak sekali sih sebenarnya yang kayak gini ya. Di zaman sekarang itu informasi yang benar itu lebih sedikit daripada informasi yang salah. Orang-orang malah lebih banyak berlomba-lomba memberikan informasi yang tidak lengkap dan tidak benar ketimbang informasi memastikan bahwa informasi yang akan dia berikan ke orang lain itu benar atau tidak. Oke, kemudian informasi bisa menjadi penegas terhadap informasi yang sebelumnya sudah diterima. Artinya informasi yang dia terima itu sudah lengkap, sudah benar, kemudian dipertegas lagi bahwa iya memang benar gitu. Nah, itu kata memang benar gitu ya, atau ada suatu bukti data atau apa data lainnya gitu ya, atau apa gitu, itu menjadi penegas bahwa informasi yang dia dapatkan saat ini adalah penegas terhadap informasi yang sudah dia terima di masa lalu. Oke, ini ya, jadi inilah pengertian informasi secara lengkap. Sekarang dari data ke informasi kita lanjut ke pengetahuan. Nah, pengetahuan atau kita sebut knowledge, bahasa Inggrisnya knowledge ya. Jadi itu adalah fakta atau kondisi suatu keadaan yang timbul karena adanya suatu pengalaman. Nah, intinya dia ada kaitannya dengan pengalaman. Kemudian menurut Alter ya tahun 1992, knowledge adalah kombinasi dari naluri, kemudian gagasan, aturan, dan prosedur yang mengarahkan kita ke suatu tindakan atau keputusan. Yang mengarahkan tindakan atau keputusan ya. Nah, kemudian ada kategori dari knowledge. Ini yang perlu kita pahami bahwa knowledge itu ada yang namanya procedural knowledge, declarative knowledge, dan tacit knowledge. Prosedural itu artinya pengetahuan terhadap bagaimana kita melakukan sesuatu. Deklaratif itu adalah pengetahuan kita untuk mengetahui bahwa itu benar dan itu salah. Kemudian ada yang namanya tacit itu sesuatu pengetahuan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Ini biasanya maksudnya kayak pengalaman gitu ya, pengalaman. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan yang namanya pengetahuan? Nah, tadi kita udah lihat bahwa itu kombinasi dari naluri, gagasan, aturan, prosedur, kemudian adanya juga pengalaman. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya memicu kita untuk mendapatkan yang namanya pengetahuan. Pengetahuan adalah lahir dari rasa ingin tahu. Ketika kita membaca, ketika kita meneliti, ketika kita bertanya kepada orang lain gitu ya, kepada expert, kepada apapun, itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan sebuah pengetahuan untuk yang mana untuk kita tahu gitu ya. Tetapi pengetahuan itu bukan serta-merta kita dapatkan dari buku saja, tapi bisa dari tempat-tempat lainnya. Karena pengetahuan itu mungkin bisa contohnya kayak gini ya. Contohnya misalnya ibu kalian pintar masak gitu ya, masak resep A gitu ya. Nah, kalau kalian tanya ke orang lain, itu
mungkin lain lagi. Nah, tapi kalau kalian tanya ke ibu kalian gitu ya, nah itu menjadi pengetahuan bagi kalian karena ibu kalian sudah punya pengalaman tuh sebelumnya bagaimana cara memasak misalnya nasi goreng gitu ya, memasak nasi goreng tersebut. Kalian tanya ke ibu kalian. Nah, kemudian kalian dapatkanlah pengetahuan dari cara teknik memasak nasi goreng yang benar misalnya seperti itu. Jadi pengetahuan itu adalah data dan informasi digabungkan dengan kemampuan atau aksi-aksi, intuisi, adanya pengalaman, adanya gagasan, motivasi dari sumber yang kompeten. Nah, pengetahuan juga biasa kita sebut dengan hidden information gitu ya. Nah, contohnya misalnya untuk mengetahui produk mana yang tren, populer gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari jumlah barang ini yang dibeli dalam kurun waktu tertentu tuh yang mana yang paling banyak yang paling banyak dibeli itu yang mana gitu. Nah, ini pun sebenarnya berubah-ubah gitu ya. Oh, oke. Muncullah, oh ternyata yang tren sekarang adalah ini. Nah, kemudian ini adalah gambar rangkaian informasi yang mana mulai dari peristiwa. Peristiwa itu adalah suatu fakta yang bisa menghasilkan data, kumpulan data diolah menjadi informasi, yang mana informasi itu nanti kalau keluarannya adalah untuk mendukung suatu tindakan, yang mana nanti dalam prosesnya akan menghasilkan suatu pengetahuan. Nanti pengetahuan itu tingkatannya paling atas lagi adalah wisdom atau kebijakan, bijak ya, kearifan. Nah, bicara tentang ini ya, ini namanya ini segitiga DIKW, Data Information Knowledge Wisdom gitu ya. Nah, kalau kita ngomong soal data tadi intinya adalah kumpulan fakta tadi ya. Kemudian informasi adalah data yang diolah. Banyak tadi pengertian secara panjangnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian knowledge itu adalah hasil analisa atau diagnosa atau pembelajaran dari manusia gitu ya, dari kelompok manusia yang mana untuk bisa tahu gitu ya, untuk bisa lebih memahami, mengerti gitu. Nah, biasanya juga ini lahir dari proses sosial gitu ya. Terus ada lagi memberikan pandangan tentang apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya itu adalah wisdom, dan ini adalah tingkatan yang paling sulit diraih gitu ya. Jadi wisdom itu adalah suatu kemampuan seseorang, jadi bentuknya sudah bentuk intuisi, kayak auto gitu lah istilahnya. Kalau misalkan menghadapi suatu masalah, suatu problem, dia langsung bisa melakukan sesuatu dengan benar, yang seharusnya seperti itu. Nah, ini adalah bisa disebut juga dengan rich knowledge gitu ya. Ini juga memungkinkan kita untuk melakukan suatu membuat suatu keputusan ketika kita tidak tahu kita harus melakukan apa. Jadi suatu intuisi. Nah, kalau kita lihat dari segitiga ini ya, kita lihat dari segitiga ini artinya apa? Data ini bisa banyak diperoleh gitu ya. Dari pemrosesan data ini kita bisa memperoleh informasi sekian, kemudian knowledge kita bisa peroleh, tapi yang paling kecil adalah yang sulit untuk diperoleh itu adalah wisdom. Tidak semua orang bisa mencapai tingkatan kearifan ini. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya misalnya data row-nya itu misalnya merah. Kita katakan merah. Apa nih yang merah? Misalnya lampu loh merah. Informasinya, meaning-nya adalah ini lampu merah di sudut jalan lampu lalu lintas di sudut jalan sana itu sekarang berubah jadi merah gitu ya. Nah, itu informasinya begitu. Nah, knowledge-nya, pengetahuannya bagaimana?
Jadi knowledge-nya adalah pengetahuannya ini nih, daerah yang nanti mau saya lalui ini, itu nanti yang di depan itu lampu lalu lintasnya akan merah gitu ya. Dia nanti merah, sudah merah gitu. Nah, dia tahu itu. Kemudian apa tindakannya? Nah, ini yang katakan sebagai wisdomnya, berarti I better stop the car. Saya harusnya ya hentikan kendaraannya gitu. Nah, bisa saja ada orang yang, enggak, saya terobos gitu. Nah, ini adalah tindakan bagaimana kita menanggapi informasi dan pengetahuan yang kita miliki sehingga kita harus melakukan sesuatu yang benar gitu ya, yaitu kita harus menghentikan kendaraan kita. Oke, kira-kira seperti itulah ini segitiga DIKW ini, data, information, knowledge, and wisdom. Nah, tadi tentang pengetahuan itu sendiri, jadi data sama informasi itu dipengaruhi oleh pengetahuan. Pengetahuan itu akan menambahkan nilai terhadap nilai data maupun nilai dari informasi, gitu ya. Mulai dari data yang mungkin tidak memiliki nilai, bernilai rendah, hingga informasi yang sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Nah, bagaimana hubungan data, informasi, dan pengetahuan? Oke, sekarang kita lihat dulu bahwa pertama itu pasti kita akan mengumpulkan data. Dari raw data itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan, kemudian masukannya adalah data. Kemudian data ini nanti diproses. Prosesnya macam-macam ya. Pemrosesan data itu macam-macam. Ada sorting, tadi classifying, macam-macam lah. Kemudian dari hasil pemrosesan data itu akan menghasilkan informasi. Yang mana informasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan suatu tindakan. Tindakannya apa ya? Bisa pengambilan keputusan, memberikan kesimpulan, macam-macam ya. Contoh misalnya pengambilan keputusan. Nah, maka pengambilan keputusan itu menjadi suatu dasar kebijakan nanti terhadap hasil tindakan yang kita lakukan. Dari hasil tindakan yang dilakukan itu nanti pasti kita akan memperoleh namanya pengalaman dan pengetahuan. Ya bisa saja ternyata hasil tindakannya berhasil atau tidak berhasil atau mendapatkan keuntungan yang super sekian besarnya, berhasil banget gitu ya misalnya. Oke, dari hasil tindakan itu dapatlah pengalaman dan pengetahuan. Nah, pengalaman dan pengetahuan ini nanti bisa kita jadikan suatu dasar kita akumulasi karena proses itu terjadi terus-menerus ya, bahwa data dan informasi itu kan siklus ya. Nah, ini juga siklus sebenarnya. Dia diakumulasi pengetahuan, pengalaman, dan pengetahuan itu. Nanti pengetahuan itu menjadi dasar lagi untuk menyusun proses yang benar, ya kan? Sehingga menghasilkan informasi, kemudian juga menyusun tindakan dan kebijakan yang tepat, gitu ya. Sehingga nanti hasil tindakannya menjadi lebih baik, gitu ya. Ini selain bisa proses penyusunannya tepat maupun cepat lah gitu. Nah, inilah hubungan data, informasi, dan pengetahuan. Oke, apa saja alat pengetahuan? Itu bisa dari imajinasi kita, dokumen, kertas, buku, web, email gitu ya, pesan gitu. Surat cinta dari siapa gitu juga bisa. Nah, ini macam-macam bentuk pengetahuan. Ada pengetahuan implisit, pasif. Ini pengetahuan yang susah untuk dijabarkan dengan kata-kata. Jadi ini hal-hal yang ada di otak manusia yang sulit untuk diucapkan secara lisan. Bentuknya apa? Gagasan, persepsi, misalnya wawasan, cara berpikir, suatu keahlian. Nah, itu kadang-kadang susah untuk diungkapkan kata-kata, tapi ya tahu gitu untuk bertindak. Tapi sulit untuk diungkapkan. Jadi ada menurut Michael Polanyi, dia katakan knowing more than saying. Itu mengetahui akan lebih daripada yang diucapkan gitu ya. Nah, misalnya ketika ditanya gimana sih rasanya jatuh cinta, nah itu kan hal yang kita rasakan.
tapi akan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin setiap individu akan mendeskripsikan rasa jatuh cinta itu berbeda-beda gitu ya. Lalu ada yang namanya eksplisit, pengetahuan eksplisit. Yang tadi implisit atau tasit, yang ini eksplisit. Jadi eksplisit adalah pengetahuan yang bisa dijabarkan dengan kata-kata atau suatu rumus dan langsung ditransfer secara lengkap ke orang lain gitu ya. Kemudian itu bisa saja dirasakan, didengar, disentuh gitu. Bentuknya apakah eksplisit? Pengetahuan eksplisit ini itu sudah berbentuk buku, laporan, koran, lukisan gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin pengetahuan atau pengalaman pribadi tetapi sudah dituliskan gitu ya dalam sebuah artikel gitu, dalam sebuah buku gitu diterbitkan. Nah, ini menjadi yang disebut dengan eksplisit, pengetahuan eksplisit. Oke, berakhir perkuliahan kita pada hari ini, masuk ke kesimpulan. Jadi, data itu adalah kumpulan fakta di sekitar kita. Data sifatnya jamak. Kemudian, data yang di sekeliling kita bisa kita katakan sebagai raw data. Nanti dikumpulkan untuk memperoleh data yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan informasi yang kita inginkan. Kemudian, informasi itu apa? Itu hasil pengolahan data. Kemudian, informasi itu dikatakan sebagai sebuah informasi itu kalau dia memiliki makna, sifatnya baru, dapat digunakan sebagai penegas informasi yang ada atau memperbaiki kesalahan informasi yang lalu. Lalu pengetahuan itu adalah kombinasi dari naluri, gagasan, aturan, dan prosedur. Pengetahuan itu pada dasarnya datang dari diri manusia, yaitu rasa ingin tahu gitu ya. Pengetahuan itu bisa kita peroleh dengan membaca, meneliti, bertanya pada ekspertis gitu ya. Dan pengetahuan itu akan memberikan suatu nilai tambah pada data maupun informasi yang sudah kita peroleh. Oke, untuk tugas blog silakan kerjakan sesuai dengan deskripsi pada slide ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.